Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, para sedulur, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan usia yang panjang, semoga diberikan kelimpahan rezeki, dan semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah karomah waliullah yang bisa memanggil ribuan ular dan bisa melakukan perjanjian dengan para ular. Beliau berasal dari daerah Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Beliau adalah Kiai Zainuddin bin Abror Cepoko. Namun sebelumnya para sahabat-sahabatku, jika berkenan dimohon untuk klik tombol subscribe di bawah ini untuk berlangganan channel saya sehingga tidak ketinggalan informasi tentang kisah hikmah dan karomah para waliullah yang ada di Nusantara maupun yang ada di dunia. Terima kasih banyak sebelumnya para sahabat-sahabatku semua sekalian. Kiai Zainuddin bin Abror Cepoko adalah putra dari kiai ternama dari Sewulan. Sejak remaja beliau gemar memperdalam ilmu kesaktian dan ilmu kanuragan. Beliau berguru kepada banyak tokoh sakti mandraguna untuk memperdalam ilmu kesaktiannya, sehingga beliau tumbuh menjadi seorang pemuda yang tangguh, tangkas, dan mumpuni di bidang ilmu kanuragan dan ilmu kedikjayaan. Dalam setiap pertandingan silat melawan para pendekar, maka Kiai Zainuddin bin Abror Cepoko ini tak terkalahkan. Ia selalu unggul dan menjadi pemenangnya. Pada suatu hari diadakan sebuah kejuaraan pertandingan bela diri atau tarung bebas yang dinamakan benten yang diadakan oleh pihak keraton. Pertandingan silat bebas itu diadakan di Madiun dan pesertanya terbuka untuk umum. Maka pada saat itu banyak para jawara dan pesilat handal ikut serta mendaftar kejuaraan tersebut. Begitu juga dengan Kiai Zainuddin bin Abror Cepoko. Beliau tidak mau ketinggalan ikut juga dalam kejuaraan bergengsi tersebut. Mungkin kalau zaman sekarang namanya pertandingan pecakdor atau MMA. Karena berbagai macam aliran dan cabang ilmu bela diri diperbolehkan ikut serta dalam kompetisi bela diri tersebut. Sebagai seorang pemuda yang telah dibekali banyak ilmu kanuragan dan kesaktian tingkat tinggi, maka Kiai Zainuddin bin Abror Cepoko dengan mudah mampu mengalahkan lawan-lawannya. Kemudian akhirnya beliau masuk ke final. Ia harus berhadapan dengan seorang pendekar tangguh yang berasal dari daerah Grobogan. Ada versi yang mengatakan bahwa keduanya sama-sama tangguh dan pertandingan itu berakhir imbang atau seri, tidak ada yang kalah dan juga tidak ada yang menang. Namun ada juga versi yang menceritakan bahwa Kiai Zainuddin bin Abror Cepoko ini mengalami kekalahan di final melawan sang pendekar sakti dari Grobogan ini. Setelah kalah dalam pertandingan itu, beliau merasa malu dan menyadari ternyata di atas langit masih ada langit. Maka Kiai Zainuddin bin Abror Cepoko kemudian bertekad harus mengasah dan memperdalam ilmu kesaktiannya dengan cara topo kalong atau bertapa seperti kalong atau bertapa seperti kelelawar, yaitu berpuasa sambil menggantung kakinya di atas, kepalanya di bawah selama 7 hari 7 malam. Ketika 7 hari pertama sedang bertirakat, beliau kemudian ditemui secara gaib oleh Kiai Ageng Harun Basyariah atau Raden Mas Bagus Harun, yang merupakan seorang ulama besar penyebar agama Islam pertama di daerah Sewulan dan juga merupakan tokoh yang sakti mandraguna pada zamannya. Bahkan atas jasanya membantu Kasunanan Pakubuwono II di Kartasura pada tahun 1741 Masehi, beliau berhasil menumpas pemberontakan orang-orang Tionghoa di bawah pimpinan Taiwan Siu. Maka Kiai Ageng Harun Basyariah atau Raden Mas Bagus Harun diberi hadiah tanah perdikan seluas 1000 hektar. Maka sejak tahun 1742 Masehi itu desa Sewulan mendapatkan kemerdekaan penuh. Kiai Harun Basyariah kemudian secara gaib mendatangi Kiai Zainuddin Cepoko. Lalu beliau bertanya, "Apa yang sedang engkau cari dan engkau inginkan, nak, sampai engkau berpuasa seperti ini?" Kiai Zainuddin Cepoko sebenarnya ingin menjawab bahwa ia sedang mencari kesaktian untuk mengalahkan pendekar dari Grobogan. Namun karena yang datang ini adalah wujud seorang ulama besar, yakni Kiai Harun Basyariah, mungkin ia merasa tidak enak hati dan merasa malu, dan akhirnya tidak berkata jujur.
Kemudian ia menjawab, "Supaya bisa mengaji, Mbah." Sebenarnya jawaban dari Kiai Zainuddin Cempoko ini memang aneh. Di mana-mana jika kita mau bisa mengaji, ya mesti belajar mengaji kepada seorang kiai, bukannya malah bertapa seperti kalong begitu. Setelah mendapatkan jawaban itu, kemudian Kiai Harun Basyariah tersenyum dan pergi menghilang. Setelah selesai 7 hari pertama, namun rupanya Kiai Zainuddin Cempoko tidak mudah putus asa. Beliau kemudian melanjutkan lagi puasa kalongnya selama 7 hari ke depan. Di 7 hari yang kedua ini, maka Kiai Zainuddin Cempoko kemudian didatangi lagi secara gaib oleh Kiai Harun Basyariah, dan kemudian beliau bertanya, "Wahai anakku, sebenarnya apa yang engkau inginkan dan engkau cari di sini sampai kau berpuasa lagi seperti ini, Nak?" Kemudian Kiai Zainuddin Cempoko bingung mau menjawab apa. Mungkin juga karena malu kepada sang karuhun. Ia takut jika ia berkata jujur bahwa ia sedang mencari kesaktian agar bisa mengalahkan pendekar dari Grobogan, tentunya bisa jadi nanti ia akan dinasehati. Maka ia kemudian menjawab, "Kulo pengen dadi wong alim, Mbah," atau "Saya ingin menjadi orang yang alim atau orang yang soleh." Mendengar jawaban itu, kemudian Kiai Harun Basyariah tersenyum dan kemudian pergi lagi menghilang. Belum juga mendapatkan wangsit atau petunjuk atas topo kalongnya selama 2 kali 7 hari ini. Namun Kiai Zainuddin Cempoko ini bukanlah orang yang mudah menyerah. Ia kemudian mengulangi lagi topo kalongnya yang ketiga selama 7 hari. Kemudian beliau kembali didatangi secara gaib oleh Kiai Harun Basyariah. Kemudian beliau bertanya, "Loh Nak, engkau belum pergi juga, masih bertapa ngantung seperti ini?" "Ya sudah Nak, jika engkau ingin pintar ngaji dan ingin menjadi orang alim dan ingin menjadi kiai, maka sudahi tapa kalongmu ini. Lalu engkau pergilah mondok dan nyantri ke daerah Termas. Saya doakan semoga apa yang menjadi keinginanmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah berkata demikian, kemudian Kiai Harun Basyariah pergi menghilang. Mendengar saran dari karuhun tersebut, selanjutnya Kiai Zainuddin kemudian pergi untuk mondok atau pesantren belajar mengaji ke daerah Termas. Beliau mengaji ke Termas sekitar 7 tahun dan kemudian melanjutkan mondok atau pesantren di Cepoko. Kiai Zainuddin adalah seorang santri yang sangat cerdas dan berbakat, sehingga kemudian beliau diambil menantu oleh Kiai Mukhtar. Kiai Zainuddin kemudian dinikahkan dengan putrinya yang bernama Ashiroh. Doa dari Kiai Harun Basyariah ternyata benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Zainuddin akhirnya menjadi seorang kiai yang alim, pandai mengaji, yang dikenal dengan nama Kiai Zainuddin Cempoko. Bahkan akhirnya banyak sekali murid dari Kiai Zainuddin Cempoko ini yang kemudian menjadi ulama besar, seperti Mbah Yai Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Mbah Yai Muhammad Ma'ruf, pendiri Pondok Pesantren Kedunglo Kediri, kemudian Mbah Wahab Kasbullah, dan Kiai Zainuddin Mojosari. Kiai Zainuddin Mojosari pada saat itu sudah menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Mojosari, namun beliau masih tetap menyempatkan diri untuk mengaji berguru kepada Kiai Zainuddin Cempoko. Dikisahkan pada suatu hari ada seorang santri dari Kiai Zainuddin Cempoko yang digigit oleh ular. Kemudian santri tersebut dibawa dan mengadukan perihal itu kepada gurunya, yakni Kiai Zainuddin Cempoko. Melihat ciri-ciri dari bekas gigitan ular tersebut, ternyata ular itu adalah ular yang sangat berbisa. Kemudian santri yang digigit ular tersebut diobati. Namun setelah kejadian tersebut, Kiai Zainuddin Cempoko semakin merasa resah bergundah hati karena kecintaannya kepada para santri-santrinya, yang mana tujuan mereka mondok ke tempat tersebut adalah untuk belajar mengaji dan memperdalam ilmu agama Islam dan juga memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kenapa makhluk ciptaan Allah yang bernama ular ini mengganggu para santri-santrinya? Karena mungkin daerah tersebut berdekatan dengan hutan yang banyak pepohonan dan juga semak belukar, maka sering ditemukan ular, yang tentunya hal ini semakin membuat Kiai Zainuddin Cempoko semakin merasa gusar. Beliau khawatir nanti para ular-ular itu akan menggigit para santri-santrinya yang lain. Hingga akhirnya Kiai Zainuddin Cempoko berniat mengundang semua ular yang berada di daerah tersebut untuk
disumpah agar tidak lagi menggigit atau mengganggu para santri-santrinya. Namun sebelumnya beliau berpesan kepada para santrinya, jika nanti ada ular yang datang, maka ular-ular tersebut jangan diapa-apakan. Kemudian beliau berzikir, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba saja berdatanganlah berbagai macam ular dari berbagai penjuru menuju rumah Kiai Zainuddin Cepoko ini. Awalnya belasan ular yang datang, kemudian semakin banyak menjadi puluhan ular yang datang, kemudian semakin banyak lagi menjadi ratusan ular yang datang, dan kemudian menjadi ribuan ular yang datang ke rumah Kiai Zainuddin Cepoko ini. Bahkan dikisahkan saking banyaknya ular-ular yang datang tersebut sampai membuat halaman rumah beliau yang cukup luas itu penuh dengan berbagai macam ular. Ada ular yang kecil, ada ular yang besar, dan juga ada ular yang sangat besar. Ada ular yang berbisa maupun ada juga ular yang tidak berbisa. Semuanya itu hadir di halaman rumah beliau. Sontak saja hal ini membuat seluruh santri di pesantren yang beliau asuh ini menjadi geger. Namun mengingat pesan dari Kiai Zainuddin agar semua ular tersebut jangan diganggu, maka tidak ada satupun santrinya yang berani mengganggu para ular-ular tersebut. Semua ular-ular yang memenuhi halaman rumah beliau ini menjadi jinak di hadapan Kiai Zainuddin Cepoko. Kemudian setelah semua ular itu dirasa sudah berkumpul semua, kemudian semua ular tersebut disumpah agar jangan menggigit para santrinya dan anak keturunannya hingga 7 turunan. Pada saat itu terjadilah perjanjian antara manusia dengan ular, yang mana perjanjian itu menitik beratkan pada para ular-ular agar jangan mengganggu manusia, yakni para santri dan keturunan dari Kiai Zainuddin Cepoko sampai dengan 7 keturunan. Setelah perjanjian itu disepakati oleh para ular tersebut, kemudian Kiai Zainuddin Cepoko menyuruh para ular yang memenuhi halaman rumahnya ini untuk segera pulang ke tempat mereka masing-masing. Kemudian keajaiban pun terjadi lagi. Para ular itu kemudian membubarkan diri pergi dari tempat tersebut. Entah kemana perginya para ular ini. Beberapa saat kemudian halaman rumah Kiai Zainuddin Cepoko sudah bersih, tidak ada satu ekor ular pun yang masih tersisa di sana. Ini adalah sebuah hal yang aneh, yang mungkin di luar akal sehat dan akal logika, dan mungkin akan muncul pertanyaan kita, apakah ini hanya sebuah mitos atau legenda saja, ataukah memang benar-benar kisah yang nyata. Namun yang jelas setelah kejadian tersebut dan sampai saat sekarang ini, maka para santri dan 7 keturunan dari Mbah Kiai Zainuddin Cepoko ini mempunyai kelebihan terkait dengan ular. Bahkan ada kisah yang menarik dari keturunan Kiai Zainuddin Cepoko dan para santrinya, yang mana mereka ada yang pernah digigit oleh ular yang sangat berbisa. Namun mereka hanya demam sebentar, kemudian sembuh dengan sendirinya. Bahkan salah satu keturunan Kiai Zainuddin Cepoko, yaitu Kiai Haji Fakih bin Zahid, dulunya itu memelihara banyak sekali ular di rumahnya. Dan pada saat beliau ditanya apakah beliau pernah digigit oleh ular-ular tersebut, kemudian beliau menjawab iya, sering. Namun saat para ular itu mau menggigitnya, tapi ular-ular itu tiba-tiba saja mingkem. Atau pada saat ular-ular tersebut hendak menggigit beliau, tiba-tiba saja seperti ada sesuatu kekuatan yang menutup mulut para ular-ular ini sehingga tidak bisa menggigit beliau. Subhanallah, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Konon dahulu banyak sekali ular yang dipelihara di rumah Kiai Haji Fakih bin Zahid. Mungkin berbeda sedikit dengan Panji Petualang yang memelihara ular di sebuah kandang. Namun Kiai Haji Fakih bin Zahid ini dulu memelihara banyak ular dengan cara dilepas bebaskan berkeliaran di rumahnya tanpa dikurung. Dan yang lebih anehnya lagi, para ular tersebut tidak ada yang mengganggu manusia. Subhanallah, ini adalah sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa. Bahkan ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Gus Pelapak Solawat bahwa pada saat itu di sungai dekat Mondok ada batu besar yang sudah dipalu dan dilinggis namun tidak bisa bergerak. Kemudian Mbah Kiai Fakih lalu berkata, "Ambilkan saya sebuah ketapel." Lalu diberikanlah sebuah ketapel kepada beliau.
Kemudian batu besar itu diketapel oleh Kiai Fakih dan keajaiban pun terjadi. Batu yang besar dan kokoh itu langsung hancur berkeping-keping. Subhanallah, ini adalah sebuah karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan wajibnya dan juga menjalankan sunnahnya secara istiqomah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan karomahnya kepada para waliullah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan maunahnya kepada orang-orang yang soleh. Para sahabatku, hikmah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini itu adalah seorang guru atau seorang ulama itu sangat mencintai muridnya. Seperti kisah Kiai Zainuddin bin Abrod Sepoko ini. Ketika ada salah seorang muridnya yang digigit oleh ular, maka hatinya merasa risau. Beliau sangat memikirkan nasib para murid-muridnya yang lain. Beliau khawatir, beliau takut bahwa murid-muridnya yang lain ini nanti akan diganggu oleh para ular-ular yang berada di daerah tersebut, sehingga beliau memutuskan untuk berdoa kepada Allah, mengundang para ular-ular itu dan mengadakan perjanjian dengan para ular agar tidak mengganggu para murid-muridnya dan keturunannya. Subhanallah, bagaimana kecintaan seorang guru kepada muridnya. Namun pertanyaannya itu adalah, para sahabat-sahabatku, para sedulurku, apakah kita sebagai murid seorang ulama, murid seorang ustadz, murid seorang kiai itu sudah berbakti kepada guru-guru kita? Apakah kita sudah memuliakan dan bersikap baik kepada guru-guru kita, ataukah kita dengan mudah melupakan begitu saja jasa para guru-guru kita? Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita semua bukanlah termasuk orang-orang yang kacang lupa akan kulitnya. Semoga kita semua adalah orang-orang yang sangat menghargai sebuah keilmuan, orang-orang yang sangat menghargai para guru-guru kita, orang-orang yang sangat menghormati guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada para guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keberkahan kepada kita semua sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin demikian saja ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.